Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Alfa Nur Fatihah dengan NIM K7124070. Saya Revita Miftahul Jannah dengan NIM K7124097. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyanto, SPD, MPD. Dalam video ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengulik sejarah tentang Waduk Delingan, sebuah waduk yang menjadi denyut kehidupan bagi masyarakat Karanganyar. Tujuan video ini adalah untuk memahami dari berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sejarah, serta mengetahui bagaimana waduk ini memberikan dampak langsung untuk masyarakat sekitar. Selamat menyaksikan. I had all and then most of you, some and now none of you. Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Di Karanganyar, ada sebuah tempat yang diam-diam menyimpan detak waktu. Waduk Delingan adalah sebuah bendungan yang lahir dari kerja keras manusia, namun tumbuh menjadi ruang yang memeluk siapa saja yang datang. Airnya yang tenang seperti lembaran kaca memantulkan langit yang terus berubah warna, seolah sedang menuliskan puisi yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang mau berhenti sejenak. Di tepiannya, angin selalu datang membawa cerita. Cerita tentang para petani yang menggantungkan harapannya pada aliran irigasi, tentang keluarga yang mencari keteduhan, juga tentang jejak masa kolonial yang masih tersimpan lewat prasasti dan joglo tua. Keduanya menjadi saksi bisu yang tetap berdiri walau waktu berjalan tanpa menolak. Mereka tak lagi sekedar benda, melainkan penjaga ingatan, seperti dua halaman tua yang tetap harum meski warnanya mulai memudar. Ketika senja menyapa, Waduk Delingan berubah menjadi panggung kecil yang romantis. Cahaya jingga menetes di permukaan air, burung-burung melintas perlahan, dan guma manusia berbaur dengan gemerisik pepohonan. Di momen itu, Waduk Delingan tak hanya menjadi tempat, tetapi menjadi perasaan. Perasaan yang mengajak siapapun untuk pulang, untuk berhenti berlari, dan untuk mendengarkan kembali suara hati sendiri. Di sini, waktu tidak benar-benar berhenti, hanya melambat. Seperti ingin memberi kesempatan pada kita untuk meresapi hidup. Waduk Delingan bukan sekadar bendungan. Ia adalah ruang kecil tempat sejarah, manusia, dan alam saling berpelukan dalam keheningan yang indah. Dan siapapun yang pernah singgah akan membawa pulang sedikit ketenangan yang tidak akan hilang begitu saja. Waduk ini bukan sekedar bangunan air dan bukan hanya tempat rekreasi. Ia adalah ruang batin yang memeluk siapa saja yang datang, memeluk dengan ketenangan, memeluk dengan keheningan, dan memeluk dengan ingatan sejarah yang mengalir pelan dalam setiap percikan airnya. Ketika kita mulai mendekat, suara-suara kehidupan mulai terdengar. Suara pedagang kecil yang menawarkan dagangan di pagi hari, suara tawa anak-anak yang bersepeda di pinggir waduk, suara kail yang dilempar para pemancing, serta suara langkah-langkah orang yang jogging mengelilingi tepi air.
Itu adalah harmoni kecil yang hanya bisa ditemui ketika kita mau berhenti sejenak dan melihat bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam. Dan pada saat senja tiba, cahaya jingga jatuh perlahan di permukaan air. Langit berubah menjadi lukisan besar yang tak pernah sama setiap harinya. Di momen itu, Waduk Delingan tidak sekedar menjadi tempat, ia menjadi perasaan. Perasaan yang membuat orang ingin berhenti sebentar dari hiruk-pikuk hidup, perasaan ingin pulang, perasaan ingin dekat dengan ketenangan yang telah lama hilang. Remember when we would stay out too late? We were young, having fun, made mistakes. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Yeah. All the things we just think of and say, never wrong, always right, not afraid. Did we
reach outside. And you realize how much you keep fading, thinking about me. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. Dress you're wearing tonight, if he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. The way I did before. We don't talk anymore. Can't get you out of my way. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. Aspek sejarah. Waduk Delingan adalah bendungan yang terletak di Kabupaten Karanganyar. Kota Karanganyar, tentrem adem ayem, bumi Surakarta, lereng Lawu lemah Jawa, kutha cilik kang dereng tenang. Waduk ini dibangun sejak zaman penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920. Tujuan dibangunnya waduk ini adalah untuk mengatasi permasalahan
mengenai keterbatasan air sungai yang tidak mencukupi kebutuhan pertanian dan industri gula di Colomadu dan Tasimadu. Kemudian, Mangkunegaran 7 berinisiatif untuk membangun waduk di Desa Delingan. Nah, pembangunan waduk ini melibatkan ratusan pekerja lokal serta para ahli Belanda seperti F.E. Wolf and Scoot. Hingga setelah 3 tahun pekerjaan, waduk ini akhirnya selesai pada bulan Desember dan resmi digunakan pada tanggal 9 September 1924 yang diresmikan oleh Kanjeng Gusti Mangkunegaran 7 serta diberi nama Tirtamarto yang artinya sumber air yang subur. Hingga kini, airnya tetap menjadi denyut kehidupan bagi pertanian, industri, dan masyarakat sekitarnya. Pada aspek ekonomi, Waduk Delingan sebagai wadah untuk membangun sektor pertanian dan pariwisata. Air dari waduk yang mengairi lahan pertanian padi dan palawija. Selain itu, Waduk Delingan membuka peluang usaha baru seperti munculnya warung makan, pedagang jajanan, serta lapangan pekerjaan bagi juru parkir dan pengelola kebersihan. Semuanya berputar berkat daya tarik Waduk Delingan. Hal ini menciptakan keberagaman mata pencaharian bagi masyarakat lokal yang tidak hanya bergantung pada sektor pertanian. Aspek sosial. Setiap pagi, waduk ini ramai oleh warga yang berolahraga seperti jogging dan bersepeda, memancing, atau sekedar menikmati udara pagi. Di sisi lain, pedagang kecil menggelar lapak, misal soto hangat, dimsum, cilok, bahkan jajanan pasar yang semuanya memeriahkan suasana. Pada sore hari, waduk menjadi ruang rekreasi keluarga, sekedar bercengkrama untuk menciptakan ikatan sosial yang erat, atau bahkan sekedar duduk-duduk di tepian, memandangi matahari tenggelam di balik pepohonan, dan sebagainya. Aktivitas sederhana ini menciptakan relasi sosial yang kuat antar warga. Waduk bukan sekedar tempat, tetapi wadah interaksi dan juga kebersamaan. Nah, pada aspek budaya, terdapat prasasti Tirtomarto dan rumah joglo yang berdiri di kawasan Waduk Delingan tercatat sebagai bagian dari cagar budaya menurut data Kemdikbudrismen. Rumah joglo tersebut menampilkan keindahan ukiran khas, termasuk motif binatang segi 8 yang menggambarkan kekayaan seni arsitektur tradisional Jawa. Kehadiran prasasti, joglo, dan bangunan peninggalan masa kolonial menjadikan waduk ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber irigasi dan tempat wisata, tapi juga sebagai saksi perjalanan sejarah pengelolaan air pada era Belanda. Hingga kini, jejak sejarah itu masih tampak dalam budaya, arsitektur, dan tata kelola sumber daya air di Karanganyar, yang menumbuhkan rasa bangga sekaligus kepedulian terhadap warisan berharga tersebut.
Aspek politik. Mangkunegaran merupakan kerajaan yang berkelimpahan dengan kemakmuran yang bersumber dari usaha agribisnis yang awalnya dirintis oleh Mangkunegara IV. Sumber pendapatannya terbesar Mangkunegaran berasal dari 2 pabrik gula utamanya, yaitu Colomadu dan Tasikmadu. Kedua pabrik ini mendapatkan pasokan tebu dari lahan perkebunan yang disewa dari petani-petani lokal. Langkanya air sungai di Karanganyar menyebabkan para petani menanam padi dalam waktu yang lebih lama. Sehingga di Karanganyar yang luasnya mencapai 8.800 hektar atau sekitar 12.000 bau, tersebut jelas membutuhkan air. Seperti tanaman tebu yang membutuhkan air lebih banyak dibandingkan dengan tanaman lainnya. Namun, luasnya perkebunan tebu itu ternyata tidak didukung oleh area resapan air yang memadai. Akibatnya, debit air sungai yang mengalir tidak memadai untuk mengairi perkebunan tebu Mangkunegaran meskipun curah hujannya cukup bagus. Kondisi tersebut diperburuk karena lahan yang seharusnya sudah ditanami tebu belum juga dimanfaatkan. Situasi tersebut jelas merugikan kedua pihak, baik manajemen pabrik gula Tasikmadu maupun para petani di Karanganyar.